Oke, sekarang Ibu contohkan perhitungan yang iterasinya lebih dari satu gitu ya, biar Anda bisa melihat bagaimana proses iterasi itu terjadi di K-means clustering. Jadi contoh Ibu punya data 5. Biar lebih mudah, fiturnya satu aja ya. Fiturnya misalkan 1, 2, di sini 3, di sini 6, di sini 10. Langkah pertama dari K-means clustering kan kita tentukan dulu kelasnya maunya berapa kelas gitu ya. Contohnya kita pakai kelas 2, kelas A dan kelas B. Oke, dalam K-means clustering langkah pertama adalah assign kelas secara random atau acak. Jadi Ibu acak aja, misalkan di sini adalah kelas A, ini kelas B, kelas B, kelas B. Oke, langkah yang kedua adalah tentukan sentroidnya, sentroid kelas. Rata-rata yang kita pakai kelas A, rata-ratanya 1 dengan 2 adalah 3, 3 dibagi 2 adalah 1,5. Sentroid kelas B ada 3, 6, 10, ini berarti 9, 19 dibagi 3 adalah 6,3 ya. Oke, jadi sudah kita temukan sentroidnya. Maka kemudian langkah yang ketiga tadi ya, hitung jarak dari setiap data ke sentroidnya. Jadi kita hitung ke sentroid A berapa distance-nya, sentroid B berapa. Kita pakai Manhattan lagi ya biar lebih mudah, yaitu nilai absolutnya jaraknya. 1 dengan 1,5 sentroidnya jaraknya adalah 0,5. 2 dengan 1,5 adalah sama 0,5. 3 dengan 1,5 adalah 1,5. 6 dengan 1,5 adalah 4,5. 10 dengan 1,5 ini adalah 8,5. Lalu kita hitung data dari kelas ini, data dari ini kita hitung terhadap sentroid ke kelas B. 1 dengan 6,3 adalah 5,3. 2 dengan 6,3 adalah 4,3. 3 dengan 6,3 adalah 3,3 jaraknya, distance-nya. 6 dengan 6,3 adalah 0,3. 10 dengan 6,3 adalah 3,7 ya. Sehingga kita assign kelas ke sentroid terdekat. Jadi kelas yang baru pada iterasi ini adalah data 1, 0,5, berarti akan desain ke kelas A karena distance-nya lebih sedikit. Data 2 sama kelas A. Data 3, 1,5 dengan 3,3 lebih kecil 1,5, maka dia adalah kelas A. 4, 4,5 dengan 0,3, tentu saja dia adalah kelas B karena lebih dekat ke sentroidnya si B. 8,5 dengan 3,7 ini kelas B. Nah, kita bandingkan. Ini sama data 1. Data 2 juga sama. Data 3 yang sebelumnya B jadi A, ada yang tidak sama. B dengan B sama, B dengan B sama. Nah, kita perhatikan bahwa data 1, 2, 3, 4, 5 ada satu saja data yang kelasnya tidak sama antar iterasi. Gitu ya. Maka ketika tidak sama, iterasinya lakukan lagi, ulangi lagi proses mencari sentroid dan juga assign kelas sampai tidak ada kelas yang berubah. Oke, kita iterasikan lagi. Jadi iterasi 1, ini iterasi 2. Oke, Ibu tuliskan lagi di sini bahwa datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ibu tuliskan dulu di sini bahwa F1 adalah 1, 2, 3, 6, dan 10. Nah, kelasnya kita pakai kelas yang ini.
kelasnya adalah A, B, dan B. Kelasnya iterasi yang sudah terupdate ya. Oke, kita hitung sentroidnya. Sentroid kelas A adalah 1, 2, 3 ini kan ya. Berarti 3, 4, 5, 6 sama dengan 2. Kelas B adalah 6 dengan 10, 16 dibagi 2 adalah 8. Oke, kita update di sini. Berarti hitung sentroid dari tiap data, hitung jarak dari setiap data ke sentroid kelas A dan juga ke sentroid kelas B. Oke, kita pakai main header lagi. 1 dengan 2 jaraknya 1, 2 dengan 2 adalah 0, 3 dengan 2 adalah 1, 6 dengan 2 adalah 4, 10 dengan 2 adalah 8. Kita hitung ke kelas B. 1 dengan 8 adalah 7, 2 dengan 8 adalah 6, 3 dengan 8 adalah 5, 6 dengan 8 adalah 2, 10 dengan 8 juga sama dengan 2. Maka kita hitung. Kita assign kelasnya. Data 1 dengan 7 dia kelas A. 0 dengan 6 tentu saja kelas A. 1 dengan 5 adalah kelas A karena ini lebih kecil. 4 dengan 2 dia masuk kelas B. 8 dengan 2 dia kelas B. Kita cocokkan sekarang kelasnya. Data 1 A dengan A sesuai, A dengan A sesuai. Data 3 A dengan A sesuai. Data 4 B dengan B sesuai. 5 B dengan B sesuai. Nah, ketika tidak ada satupun kelas yang berubah persis, sama persis, maka iterasi selesai. Dan inilah kelas dari data 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu adalah cara kerjanya K-means clustering.